Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang penuh barakah ini insyaallah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang ahli majlis istiqamah. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang ahli majlis, para ulama al-amilin bi ilmihim dan para sulaha as-solihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pernah suatu saat Sayyidina Ja'far As-Shadiq, yaitu buyut atau cucu kelima daripada baginda Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, "Ajibtu li arba'in la yafza'u min arba'in." Aku heran sama 4 orang yang dia tidak memikirkan 4 perkara. Aku heran sama 4 orang yang dia tidak memikirkan 4 perkara. Yang pertama, beliau mengatakan, "Ajibtu liman khafa wa lam yafza' min qawlihi hasbunallahu wa ni'mal wakil." Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fa inni sami'tu ba'daha qawlahu subhanahu wa ta'ala, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Yang pertama, saya heran sama orang yang takut terhadap sesuatu. Takut terhadap orang zalim, takut terhadap ini, takut terhadap itu. Pokoknya takut bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya heran sama orang yang takut itu. Kenapa? Karena dia enggak mengetahui, tidak memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dia enggak mikir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami adalah Allah Subhanahu wa taala, wa ni'mal wakil, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik zat yang kita sandari. Kenapa kata beliau? Karena dia tidak melihat. Karena saya melihat ayat selanjutnya, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di belakang ayat tersebut, fanqalabu bi ni'matin minallah, orang-orang yang mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, mereka akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, wa lam yamsashum su'un, dan tidak akan terkena oleh keburukan sama sekali. Jadi kalau kita takut terhadap sesuatu, kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Makanya ada amalan, kalau kita takut terhadap sesuatu, ya, kita takut terhadap zalim, orang zalim, atau takut terhadap sesuatu yang menakutkan kepada kita atau yang akan merugikan kita, kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali. 450 kali. Setelah 450 kali, ente kepakkan kaki ente di tanah. Ente kepakkan kaki kanan ente di tanah, kemudian ente bilang, Allahumma bihaqqi hadhil ayah aminni mimma akhaf. Ya Allah, dengan berkat ayat ini selamatkan aku dari apa yang aku takutkan. Itu. Amalannya seperti itu. Anak kok kayak tobib ini. Paham? Terus, yang kedua beliau mengatakan, ajibtu liman ightamma. Saya bingung sama orang yang sumpek sama urusan dunia, sumpek tidak makan atau harga mahal, harga naik, sumpek. Kenapa? Walam yafza' min qawlihi subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak memikirkan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Orang sumpek kalau baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka kesumpekannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Sayyidina Ja'far As-Shadiq, fa inni sami'tu Allah yaqulu ba'daha fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin.
Waktu Sayyidina Yunus alaihi salam berada di perut ikan hut, beliau sumpek, masa anak ini mati di sini dan anak akan selamanya berada di perut ikan ini tadi. Akhirnya beliau diajari, diilhami oleh Allah, beri wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan beliau dan fastajabna lahu, dan kami istijabahi doa Sayyidina Yunus, wa najjainahu minal gham, dan kami selamatkan dari kesumpakan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, kata Allah taala, dan kami juga akan menyelamatkan orang-orang mukmin yang maljaknya wa manjanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandarannya. Kemudian kata beliau, ajibtu liman mukira bihi, saya heran sama orang yang dia itu diganggu, dizalimi dan lain sebagainya, diganggu pokoknya, yang entah dia cekcok dengan keluarganya, cekcok dengan orang lain, cekcok dengan tetangganya sendiri. Walam yafza' min qaulihi subhanahu wa ta'ala, walam yafza' min qaulihi subhanahu wa ta'ala, apa di ayatnya hasbunallah, bukan hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ketiga, ala kulli hal, saya heran sama orang yang dia itu menginginkan dunia sebanyak-banyaknya, mengikuti pengen mendapatkan dunia sebanyak mungkin. Walam yafza' min qaulihi masyaallahu la quwata illa billah. Dia tidak memikirkan ayat Allah Subhanahu wa taala masyaallahu la quwata illa billah yang ada di surat Al-Kahf. Masyaallahu la quwata illa billah, intarani ana aqalla minka mala wa walada fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalau seandainya mereka mengatakan masyaallahu la quwata illa billah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kenikmatan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pusing, kalau kita takut terhadap sesuatu, kalau kita menginginkan harta kekayaan yang banyak yang akan kita gunakan untuk membantu kinerja kita dalam ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, amalkan 3 perkara ini. Kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Karena memang Sayyidina Ja'far As-Shadiq ini adalah salah satu pembesar daripada ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan beliau adalah masdarul ilm, pusatnya ilmu, sumbernya ilmu. Kenapa? Karena semua madhab yang ada di dunia ini bersumber daripada Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Karena Ja'far As-Shadiq mempunyai murid Sayyidina Abi Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hanifah pernah mengajari Sayyidina Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Malik pernah mengajari Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i mempunyai murid yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi masdarul ilm adalah Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Jadi semua ilmu yang ada di dunia ini kembalinya kepada ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mencontoh mereka. Kita tidak usah ngomongin mahabbah, insyaallah semua kita mencintai mereka. Ya, insyaallah semua kita mencintai ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita ngomong ittiba dengan mereka. Kita berbicara bagaimana caranya kita supaya meniru akhlak-akhlak mereka. Dikatakan waqad darajal aslafu min qabli haula wa himmatuhum nailul makarimi wal fadli. Telah lewat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pikirannya cuman apa? Pikirannya cuman untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqiruhum hurrun, orang fakirnya mereka bebas, tidak mikir dunia, tidak minta sana sini, tidak memikirkan harta sama sekali. Wa qasduhum ila rahmani fi salihis subli, dan qasadnya mereka, tujuannya mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun zaman sekarang, waqad dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau orang zaman sekarang cuman pikirannya kepada apa yang mengisi perut dan apa yang bisa melunasi syahwat daripada kemaluan mereka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, man kana hammuhu batnuh fagimatuhu ma yakhruju minhu. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, barang siapa orang yang pikirannya cuman kepada perut, maka tidak kurang atau tidak lebih nilainya daripada apa yang keluar daripada perut tersebut, yaitu kotoran. Kalau kita mempunyai himmah, mempunyai pikiran, mempunyai kesumpekan hanya kepada dunia saja, maka kita tidak akan lebih derajat kita
kotoran yang kita keluarkan daripada perut kita. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu, ayo kita belajar sama-sama, sambil niat di dalam hati untuk mencontoh para salafun saleh, untuk mencontoh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka berzikir, zikirnya setiap hari sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka sholawatnya sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka kalau bangun malam munajat sama Allah taala, minta sama Allah taala, nangis sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka melakukan sholat sunnah, bagaimana sedekah mereka fi sirri wal alan, ketika dilihat orang ataupun enggak dilihat orang mereka sedekah. Paham? Dikatakan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, datuknya para habaib Al-Segaf, Al-Bin Syekh Abu Bakar dan lain sebagainya, itu setiap hari sedekahnya tidak kurang daripada 1 zir kurma. 1 zir kurma itu seperti 1 tong biru kurma itu. 1 tong biru air itu berisi kurma setiap hari. Jadi setiap tahunnya beliau mengumpulkan 360 tong kurma yang setiap harinya disedekahkan dengan kepada fuqara dan masakin. Sayyidina Laits bin Sa'ad ini adalah pembesar daripada tokoh sufi, sekelas dengan Imam Syafi'i, sekelas dengan Imam Malik dan lain sebagainya. Beliau setiap hari mempunyai pemasukan dari perdagangannya 1000 dinar, dan 1000 dinar itu setiap hari beliau nadarkan harus habis pada hari tersebut. 1000 dinar kalau sekarang harga emas 1 gram 1 juta. Iya, contoh kalikan 1000, karena setiap 1 dinar ini bukan 1 gram, 1 dinar 4 gram lebih, 4 gram seperempat. Anggap aja 1 dinar 1 gram, berarti berapa? 1 kilo. Berarti 1 kilo emas beliau setiap hari sedekahkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah diberi hadiah dengan hadiah yang sangat banyak. Pernah diberi hadiah oleh seseorang yang datang daripada sahabat Nabi SAW, sowannya bis kepada Sayyidatuna Aisyah. Dikasih sekresek dirham oleh orang yang sowan kepada Sayyidatuna Aisyah. Dan langsung masuk ke dalam, langsung nyuruh khadimahnya untuk mensedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Langsung disedekahkan 1 kresek dirham itu tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Si pembantu ini tadi gobloknya ya, Pak? Bukan goblok ya, Pak. Maksudnya dia tanya sama Sayyidatuna Aisyah, ya Sayyidati, kenapa engkau enggak menyisakan 1 dirham aja supaya untuk kita gunakan untuk buka puasa? Kata Sayyidatuna Aisyah, kenapa engkau enggak mengingatkan aku? Kenapa engkau tidak mengingatkan aku? Akhirnya mereka sedekahkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mumpung ini memang momennya, ya momen untuk beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita ini sama-sama beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ini dapat menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taqarrubnya kita dengan sedekah itu baik. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadan nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.